Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khadamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jalasaul kurama, para jamaah salat maghrib Masjid Al-Karim, Masjid Jami Al-Karim ingkang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita ngaos sesarengan, monggo kita tawasul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ilmu kita dipun paringi ilmu ingkang berkah ala diniyah liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turattala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turattala. Warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala. Warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala. Thabit bihi
إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا من aman Indonesia Raya aman 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 Indonesia Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin amin 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 wa ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niki kita sampun wonten ten wulan ba'da mulut mati awal Rejab ruwah Ramadan. Mugi-mugi dugi Ramadan sehat wa'afiyah saged menikmati bulan Ramadan. Di masa-masa niki monggo kita bersikap apapun nantinya, apapun ini ada pilkada dari Jawa Tengah kemudian Kudus, semua nanti yang terpilih adalah yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'a, barangkali keadaan kita yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan, wa huwa khairul lakum, itu baik untuk kita. Ini dawuh Gusti Allah, bisa jadi sesuatu yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang kita benci adalah baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an, jadi bisa jadi apa yang kita benci wa huwa khairul lakum, itu adalah baik untuk kita. Misalnya kita sakit, kita memang tidak ingin sakit, tapi ketika kita sakit wa huwa khairul lakum, asa wa huwa khairul lakum, bisa jadi ini adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita sakit, ketika kita tidak punya uang, kita pengennya uang, dan kita tidak nyaman ketika tidak punya uang misalnya. Asa an takrahu syai'a, ketika kita tidak nyaman pada sesuatu, ingatlah bahwa Gusti Allah itu bersabda, asa, apa yang terjadi itu adalah wa huwa khairul lakum, itu terbaik untuk kita. Nah, jadi husnudzon terhadap Gusti Allah. Tapi asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi apa yang kita inginkan itu, aku kudu ngene, iki kudu menang, ini kudu ngene, ini kudu ngene. Wa huwa syarrul lakum, bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita. Di ayat berikutnya Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi belum tentu sesuatu sing ketoke baik untuk kita. Iki ketoke pas kanggo aku. Aku seneng iki pas iki cocok iki. Iki ketoke nek udan iku cocok itu. Ketika cocok itu, tidak semua yang cocok untuk kita, bisa jadi yang cocok untuk kita itu adalah syarrul lakum, tidak baik untuk kita.
Tapi yang kita tidak cocoki, asa antakrahu syai'a, apa yang tidak kita cocoki bisa jadi wa huwa khairul lakum, itu adalah yang baik untuk kita. Dan Allah itu Maha Pemilih yang baik untuk kita. Nah, ini dinamika di masyarakat kita, kehidupan itu. Ada kalanya kita cocok tapi tidak bisa, ada kalanya kita tidak cocok tapi bisa. Dan Allah semuanya, apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita. Intinya itu. Nah, jadi kadang-kala manusia itu ngotot kudu niki. Ingatlah, apa yang kita kuduni belum tentu baik untuk kita. Tapi yang kita hindari justru itulah yang terbaik untuk kita. Nah, misalnya kita punya diabetes, gula tinggi. Ini ada jamu misalnya, jamu ini pahit. Dan ini teh manis. Tidak semua yang manis itu adalah pas untuk kita. Tapi tidak juga yang pahit itu tidak pas untuk kita. Kadangkala yang pahit itulah yang terbaik untuk kita. Yang pas itu ya manis misalnya, tapi belum tentu yang manis itu sesuai dengan keadaan kita. Kadangkala yang pahit inilah yang pas dengan kondisi kita agar kita sehat. Justru yang manis itu malah menambah diabetes dan sebagainya. Jadi tidak semuanya yang cocok jenengan cocoki itu yang pas kagem jenengan. Dan tidak semua yang jenengan hindari adalah sesuatu, atau yang jenengan tidak cocoki itu sesuatu yang tidak pas untuk jenengan. Barangkali yang tidak baik itulah yang pas untuk kita. Ketika ada yang tidak baik, oh kita untuk belajar kita. Dan apa yang terjadi inilah pasti yang terbaik untuk kita. Allah tidak mungkin menelantarkan hambanya. Iki pas ini pas itu. Kejadian apapun kepada kita, mari kita sikapi. Di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan, ayo tenang dalam menjawab sesuatu. Ketenangan itulah yang harus kita ada pada diri kita. Dan malam hari ini kita masih di bab yang sama. Kemarin kita berbicara tentang yang membuat doa kita tidak mustajabah. Itu ada kalanya akilul harami, yaitu ada sesuatu yang haram yang masuk pada diri kita. Yang kedua, wa miktharul ghaibati, memperbanyak ghibah atau bicara. Kemudian yang ketiga, hasadul lil muslimina, dengki terhadap sesama muslim. Itu sesuatu yang menghambat mustajabah doa kita. Hari ini ada sebuah cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Atiyah bin Auzah as-Sa'di. Ini cerita saking Atiyah bin Auzah as-Sa'di. Namanya orang Arab itu banyak yang memakai tak marbutoh atau banyak yang memakai tapi tidak seperti Jawa. Kalau Jawa itu kan kalau itu muslimah, itu berarti perempuan. Markonah itu berarti perempuan. Kalau orang Arab itu belum tentu, ada kalanya Atiyah, Auzah itu bisa laki-laki. Annahu qala, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba sak temene muring-muring. Niki bicara tentang muring-muring. Muring-muring itu ketika cita-cita tidak sama dengan realita. Tiang emosi, tiang marah niku ketika apa yang diharapkan, apa cita-citanya tidak sesuai dengan realita. Ini adalah
esensi atau indikator dari sebuah kemarahan atau penyebab dari sebuah kemarahan itu adalah ketika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dimau. Innal ghadaba, ketika kita terbiasa marah-marah atau muring-muring, Kanjeng Nabi dawuh innal ghadaba sak temene muring-muring minasyaitani iku saking setan, iku setengah saking setan. Jadi ketika kita marah, maka sebagian pemikiran kita hilang dan dikendalikan oleh setan. Maka di hadis lain ketika kita marah, diam saja, karena yang terucap adalah kata-kata syaitoniah. Innal ghadaba sak temene muring-muring, sak temene marah, iku minasyaitani setengah saking setan. Wasyaitanu utawi setan iku khuliqa den dadekake sapa setan minan nari saking geni. Setan itu minan nar, dari api. Kalau malaikat min nur, dari cahaya. Manusia mintin, dari tanah. Maka manusia itu dari tanah, jasad manusia ini dari tanah, ruh itu minallah ilallah, ini saking Gusti Allah nanti balik ke Gusti Allah. Ruh, jasad, badan manusia itu mintin ilatin, nanti dari tanah, nanti juga dikubur dan kembali menjadi tanah. Nah, jadi jasad manusia itu mintin ilatin, dari tanah nanti kembali ke tanah. Terus kita ini siapa? Kalau jasad ini milik tanah, dari tanah. Nyawa, baterai kita itu nyawa. Nyawa itu dari Allah, nanti balik ke Allah. Terus yang untuk kita itu apa? Al-amalu. Kita hanya menikmati amal kita. Jadi adanya jasad dan nyawa menjadi perbuatan, dan perbuatan inilah yang nanti sejatinya milik kita. Yang menjadi milik kita adalah amal-amal kita, amal perbuatan kita, amal jariah kita. Jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke Gusti Allah, dan yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Kalau jelek akan kembali ke kita, kalau bagus juga akan kembali ke kita. Jadi manusia itu, jasad manusia mintin, dari tanah. Setan khuliqa minan nar, setan itu didadekake minan nar saking geni. Padahal innal ghadaba minasyaiton, wong nesu itu dikuasai oleh setan, dan setan itu terbuat dari api. Wa innama tatfa'un naru, lan angin pamestine nyirep mati annaru opo geni bilmai kelawan banyu. Dan geni itu kalih banyu. Geni itu mati ketika ada banyu. Padahal setan itu terbuat dari api, dan api kalih banyu. Fa idza ghadaba, mongko dawuh Kanjeng Nabi, fa idza ghadaba, mongko nalikane muring-muring, fa idza ghadaba, mongko nalikane nesu, fa idza ghadaba, nalikane marah, fa idza ghadaba, mongko nalikane emosi ahadukum, sapa salah sijiné sira kabeh, maka fal yatawaddo, mongko becik wudu sapa ahadukum. Fal yatawaddo, mongko becik wudu sapa sira kabeh. Fal yatawaddo, mongko becik wudu sapa ahad.
Jadi ketika kita marah, potensi muring-muring, maka yang bisa meredakan itu adalah air. Karena muring-muring itu dikuasai oleh setan, setan itu dari api, maka hilangnya api, redupnya api itu ketika ada air. Maka ketika kita pengen marah, berwudulah. Berwudulah. Maka dengan wudu inilah kita akan reda kemarin itu, dan jalan keluar itu akan ditunjukkan oleh Allah. Allah itu akan menunjukkan jalan keluar permasalahan manusia dalam kondisi tenang. Dan Allah tidak mungkin memberikan petunjuk pada seseorang yang sedang marah. Maka jalan keluar petunjuk itu akan ditemukan ketika kita sudah tensinya sudah turun. Kita manusia pasti punya potensi untuk marah itu. Maka manusia tidak mungkin hilang kemarahannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah menahan amarahnya atau dengan bil ma'i, dengan air wudu. Dengan air ini cara kita menenangkan diri. Dan petunjuk dari Gusti Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya sudah tenang. Nah, ini cara kita mengendalikan ini. Jadi situasi di lingkungan kita, situasi di daerah kita, situasi di provinsi kita, nah, ini kan sedang berlomba-lomba ini. Maka jangan kepancing, rajinlah wudu, rajinlah wudu. Apalagi jenengan bisa mendawamkan wudu. Nah, kula pun sejak ten pondok niku selalu wudu, batal wudu malih, hajat wudu malih, sehingga selalu dalam keadaan wudu. Atau kesenggol bakul napa niku, mbah-mbah atau ibu-ibu bakul niku, secepatnya berwudu, insya Allah ketenangan hati itu akan ada pada diri kita. Mendawamkan wudu, sering-seringlah berwudu. Ya, semoga yang hadir di sini dan keluarganya diberi petunjuk Allah, ketenangan hatinya, anak putu yang akan meneruskan perjuangan kita, semoga selalu diberi hidayah itu dan ketenangan. Wa qala, lanjutnya ini juga dawuh Kanjeng Nabi tentang situasi jangan mudah terpancing. Ya, ini situasinya itu sangat memancing ini kalau jenengan nek kula mboten nderek-nderek ini. ASN mboten nderek-nderek, kalau jenengan ada tugas itu ya jalankanlah tugas. Ketika ada pilihan, monggo menjadi tugas, monggo, tapi jangan terpancing, dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan cara apa? Ya seperti ini. Seringlah berwudu ketika ada masalah. Berwudulah ketika ada masalah. Nanti ada jalan keluar. Itu. Dilanjutkan hadisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fikum may yakunu sari'al ghadabi sari'al fai'i wa fikum may yakunu sari'al ghadabi bati'al fai'i fa khairukum may yakunu bati'al ghadabi sari'al fai wa syarrukum man kana sari'al ghadabi bati'al fai. Ini ada yang membaca fai, ada yang membaca fai. Inna fikum, sak temene ing dalam sira kabeh, di dalam diri kita, man utawi sapane wong, yakunu kang ana sapa man sari'al ghadabi, iku cepet nesune
Nah, sinten mawon di antara kita itu ada potensi ketika sari al ghadabi cepet nesune iku nggih sari al fai'i tur cepet marine. Nah niki dawuh Kanjeng Nabi, siapa saja sing cepet manyet iku biasane cepet sadare. Nah, ada potensi, ada manusia, karakter manusia itu ada 4. Nomor 1 4 nopo pinten niku. Karakter manusia nomor 1 itu adalah inna fikum mayakunu sari al ghadabi. Ketika seseorang itu cepet nesune, kadang manusia itu didamel Gusti Allah niku cepet nesune, sidik itu nyet, tapi juga nyet marine. Oh iya iya, oh iya iya niku juga cepet. Ada orang itu cepat marahnya. Kalau orang cepat marahnya itu juga cepat sadarnya. Wa fikum may yakunu sari al ghadabi bati al fa'i. Tapi juga ada orang itu sari al ghadabi cepat muringi tapi bati al fa'i suwi marine. Nah, jadi ada orang itu sing cepat nesune tapi juga cepat ngapurone, cepet marine. Tapi ada juga menungso niku sari al ghadabi cepet muringi tapi bati al fa'i suwi atau apa bahasanya tuh angel marine. Cepet nesune angel marine. Kemudian ada orang yang seperti ini. Tapi bagaimana sebaiknya? Fa khairukum mongko utawi luweh bagus-baguse sira kabeh. Fa khairukum mongko utawi bagus-baguse sira kabeh. Ngeten niki bukan hanya siapa, bukan hanya laki-laki, bukan hanya siapa saja. Perempuan pun mengalami hal yang sama. Ibu-ibu ada kalanya manyet tapi cepat sadarnya, ada kalanya manyet lama sadarnya, ada kalanya yang lama nggak nyet-nyet atau lama sekali marahnya tapi juga lama sekali marine. Jadi ketika nesu, nes kadung nesu, suwi marine. Ada yang lama nesune, tapi juga lama marine. Ada yang lama tapi cepat marine. Ini karakter manusia. Kemudian ditambahi Kanjeng Nabi, fa khairukum mongko utawi luwe bagus-baguse sira kabeh iku man iku wong yakunu kang ana sapa man bati al ghadabi iku suwi muringe angel muringe tapi sari al fa'i tur cepet marine. Nah, jadi orang yang baik itu adalah orang yang angel nesune, tahan untuk bisa tahan, ini cobaan, jangan marah, itu susah nesune. Tapi sari al fa'i, jadi cepet marine, angel nesune, tapi cepet ngapurone. Oh rapopo, oh iya rapopo, oh iya nggak apa-apa. Anane ono ngono ki yo Gusti Allah sing gawe. Misalnya ada seseorang itu nggergetke. Bagaimana kita bisa melihat itu? Sing gawe nggergede ngono ya Gusti Allah niku. Sing gawe nggergetno kaya ngono iki ya Gusti Allah. Ini cara-cara berpikir agar kita tuh cepat marine. Ya wis lah, wis kudu ana sing ngono barang itu. Wasyarrukum utawi luweh ala-alane sira kabeh. Man yaiku wong kana kang ana sapa man
Sari al-ghadabi cepet nesune, cepet muringe, bati al-fai tur suwi marine. Oh niki Kanjeng Nabi matur, api-apike wong iku angel nesu tapi cepet ngapura. Ala-alane wong iku sari al-ghadabi cepet nesune, bati al-fai suwi marine. Niki ala-alane tiang, dan ini potensi kita semuanya. Manusia diberi potensi seperti itu, termasuk Kanjeng Nabi juga ada potensi kemarahannya, tapi kan bisa menahan. Banyak cerita Kanjeng Nabi gregetan, banyak cerita Kanjeng Nabi itu diam, banyak cerita, tapi kan bisa teratasi. Karena apa? Kunci semua permasalahan itu adalah ketenangan hati. Tadi dengan cara apa? Karena kemarahan itu identik dengan setan, dan setan itu bisa reda. Setan terbuat dari api, dan api itu bisa reda bil ma'i, kelawan banyu. Maka falyatawaddo. Yang benar falyatawaddo, mongko becik wudu sira. Jadi wudu itu peredam kita. Maka ending dari semuanya kita ini, apapun kondisi di sekitar kita, apapun kondisi di masyarakat kita, di negara kita, apalagi ketika ada Israel nyerang Palestina, sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai saudara, kita juga maknyet. Ketika saudara kita Palestina dibom, menangis dan sebagainya, kita maknyet. Ketika ada saudara kita yang lain disakiti, kita juga maknyet. Itulah kita. Tapi bagaimanapun yang bisa menyelesaikan masalah bukan kemarahan, tapi ketenangan. Itulah nanti yang memunculkan berbagai macam solusi, berbagai macam jalan keluar itu. Jadi ketika sekarang Israel misalnya sekarang merambah ke Iran, maka kita jangan terpancing dulu, maka doakan dulu saja dulu, semoga yang Islam diberi kekuatan, semoga saudara-saudara Islam di Palestina diberi kekuatan gitu. Kita kalau kita maknyet di sini, apalagi ketika maknyetnya itu terus ditumpahkan ke keluarga kanan kiri, itu di RW 7 itu ada cerita itu nonton badminton, siapa itu, Taufik Hidayat atau apa, nonton Taufik Hidayat itu kalah, muring-muring gitu. Ketika muring-muring itu terus ambil palu, TV ini ditutup, main kok muring-muring karo Taufik Hidayat itu kalah, muring-muring pisau-pisau ambil palu, TV ini ditutup, ya pecah. Sing rugi sinten? Ya bojone nangis, anake nangis. Jadi apa? Ini contoh pelampiasan yang salah. Mungkin kita marahnya ke Israel, tapi sing disengeni bojone ya mesake. Kejadian di Israel kita tumpahkan ke keluarga, kemarahan kita, muring-muring, akhirnya ketika dijak ngomong garwone diuring-uring, ketika dijak anak-anaknya diuring, gara-gara kita terpancing Israel. Padahal Israel dan istri kita itu tidak ada hubungannya. Palestina dengan keluarga kita tidak ada hubungannya. Nah inilah cerita itu, kisah nyata itu. Televisi di Palu, ditutup Palu, saking emosi ini jagone kalah. Ini contoh di RW 7 saja itu kan. Nggak tahu di RW 3 itu ada apa, kalah bal-balan terus. Ya ini dinamika di masyarakat itu akan ada
pancingan-pancingan seperti itu. Mbah bal-balan jagone kalah, mbah badminton jagone kalah. Itu kalau tidak tahan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya tetangga-tetangga tidak nyaman. Iku muring-muring ki ono apa kuwi sih? Muring-muring ki ono apa kuwi sih? Sehingga yang kena dampaknya kadang keluarganya, anaknya, tetangganya ngeloroi. Ora usah ngelorong-ngeloroi, jago kalah kok mbok loroi dan sebagainya. Ini hal-hal di masyarakat ini kita akan selalu terpancing dengan hal-hal dinamika itu. Dari alam nanti kita akan dicoba lagi. Lu wis tak dhuwurno kok ijeh banjir, muring-muring nah. Wis tak dhuwurno kok ijeh ditututi banyu. Lho kae iki piye dan sebagainya. Presidene tekan presidene, medune gubernure iki piye? Bupatine iki piye? Mengisor neh Pak Camat itu tekan tekan Pak Takmire kenobar. Hal-hal yang seperti ini akan selalu pada maka ketenangan itulah yang akan mendamaikan kita. Jadi kita akan dicoba nanti. Kita tidak akan lepas, menungso tidak akan lepas dari hal-hal yang seperti ini. Itu pengendalian jiwa. Mungkin jenengan serak tekan nutuk napa wau? TV ini dipalu bolong itu mesake anak-anak, mesake orang lain itu hanya karena tidak bisa menjaga diri kita ini kan. Nah cerita ini cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yuk kita resapi. Solusi dari Kanjeng Nabi adalah khuliqa minan nar, asyaitan itu terbuat dari api. Maka untuk meredam kemarahan kita itu adalah berwudu, mendawamkan wudu. Mboten salat, mboten salat angsal wudu, angsal badhe kerja wudu. Saged mendawamkan wudu. Jadi sepanjang hari itu kita adalah suci. Sepanjang hari itu kita suci. Kadang kita menjaganya itu juga kados winginane itu khotbah ten pundi nggih ten mriki napa ten teng perempatan niku wonten ngamen cah wedok-wedok niku. Melas niku kula paringi niku malah nyinggol. Tangan kula niku dikerakup niku senggol. Aduh, ape khotbah batal ki. Wudu niku. Hal-hal yang seperti itu ya sudah itu dari Gusti Allah ini berarti aku harus wudu lagi. Padahal pahala ketika Jumatan itu dari rumah wundunya sampai masjid nanti sholat itu wundunya di rumah itu pahalanya langkung kathah. Setiap langkah kita suci itu, maka usahakan kalau sholat Jumat itu saya selalu wudu di rumah karena langkah kita itu, langkah kesucian itu melebihi apa jihad. Bahkan di hadis yang lain itu wudu di rumah ketika orang niku dalam keadaan tidak punya atau miskin atau fakir, wudu dari rumah berangkat Jumatan itu bagaikan tawaf, itu bagaikan berangkat haji atau umroh. Jumatane tiyang fakir niku bagaikan pahalanya itu seperti ibadah haji dan umroh. Dados nek kepengin tiap Jumat haji, tiap Jumat umroh syaratnya tunggal fakir. Syaratnya tunggal fakir. Soalnya Jumatan itu yang fakir niku sami pahalane kalih haji lan umroh. Niku mulane nek kepengin tiap Jumat haji syaratnya tunggal fakir. Beruntunglah
yang ditakdir Gusti Allah niku fakir. Nah, niku pahala tiap. Nah, tapi nek mun fakir boten Jumatan, niku nggih ampun boten saged haji niku. Boten saged haji umroh niku. Dados ndawamaken wundu. Nah, niki ingkang penting bagi kita, ndawamake wundu niki monggo lah kita mulai sedikit-sedikit dari sekarang agar kita benar-benar dalam hati ini yakin dan akan bisa menjaga godaan, menjaga apapun yang memancing-mancing kita untuk kita marah, untuk kita berbuat tidak baik, berbuat maksiat. Niku peredamnya adalah wundu. Wundu niku. Maka kita tidak akan insya Allah akan dijaga oleh malaikat kalau kita punya wundu. Ya, semoga kita yang hadir di sini bisa mendawamkan wundu dan bisa menjaga hati kita agar jernih dan bisa meredam segala apa yang menjadi godaan dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi ilmu kita diberi ilmu yang bermanfaat. Semoga jamaah ini semakin syiar Masjid Al-Karim, dan niat kita di sini adalah untuk mensyiarkan saja. Semoga masyarakat RW 3 khususnya Tanjung Karang pada umumnya diberikan kekuatan batinnya untuk bisa rajin beribadah, rajin berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan nasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah dan sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.